Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya dengan saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya yang di luar sana yang mau proses ke Hong Kong. Semoga dimudahkan urusannya ya. Dan yang sudah di PT segera mendapat majikan. Yang sudah dapat majikan semoga visanya cepat turun dan terbang ke Hong Kong kerja sampai finish kontrak ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya mau membahas kembali lagi terjadi ya pencurian uang yang dilakukan oleh salah satu TKW asal Indonesia. Ya, jadi saya ceritakan ya, sebenarnya kasus pencurian uang di rumah majikan itu tidak terjadi cuma sekali ya, bahkan sering kali. Dan itu pun tidak hanya dilakukan oleh TKW asal Indonesia ya, bahkan ada juga TKW asal Filipina gitu. Cuma saya membahas yang sekarang ini nih lagi heboh-hebohnya, yaitu pencurian uang yang dilakukan oleh TKW asal Indonesia, di mana jumlahnya itu di atas 50.000 dolar Hong Kong, yang mana kalau dirupiahkan itu sekitar 100 juta lebih ya. Dan itu terjadi ketika si TKW-nya ini disuruh majikannya mengambil uang di bank. Nah, jadi ceritanya setiap kali dia mengambil uang di bank itu dilebihkan sama dia. Nah, kelebihannya itu diambillah sama dia. Lama-lama akhirnya ketahuan lah sama pihak majikan, di mana ternyata dia mengambil uang di bank itu sudah puluhan ribu ya. Jadi saya tekankan di sini ya teman-teman, orang Hong Kong, nanti untuk kalian semua yang pemula ya, terutama kalau yang sudah Hong Kong mungkin sudah tahu kebiasaan orang Hong Kong. Jadi orang Hong Kong itu kebiasaannya kalau di rumah itu sering kali menaruh uang, entah itu uang koin, entah itu uang kertas ya, dari mulai yang nilainya $1 sampai yang nilainya ribuan dolar. Itu sering mereka itu naruhnya itu di mana-mana gitu ya. Soalnya majikan saya sendiri nih, kalau naruh uang ya, entah itu uang koin yang sampai yang kaleng-kalengan itu, besarnya itu ditaruh di situ-situ aja, nggak pernah dikunci. Terus uang lembaran kertas itu ya, walaupun yang 100, 500, mereka taruhnya kadang itu di lemari, kadang di atas bupet, kadang mereka di dekatnya meja kerja ya, dekat komputer atau dimanapun, pokoknya berceceran. Saya ingatkan ya teman-teman di sini, berapapun uang yang kalian lihat di rumah majikan, sekecil apapun, sebesar apapun, jangan sampai pernah punya pikiran untuk mengambil ya, apalagi kalian tuh kerja di sini ya. Jadi kalau kalian sudah diijabah ya, ibaratnya langkah kalian sama Allah SWT itu sudah sampai kerja di Hong Kong, gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Jangan malah melakukan hal-hal yang merugikan diri kalian sendiri. Seperti kasus mbaknya ini yang melakukan satu orang, tapi yang kena semua TKW asal Indonesia. Jadi mereka akhirnya majikan Hong Kong itu berpikiran, wah berarti TKW Indonesia ini kerjanya mencuri, mengambil barang majikan gitu ya. Karena yang melakukan satu orang, yang kena imbas dampaknya itu kita semua TKW yang ada di Hong Kong gitu ya. Jadi untuk kalian nanti buat pelajaran ya, dari kasus mbaknya ini, kalau kalian nyampe di Hong Kong, walaupun kalian melihat $1, $2, 1 sen, berapapun itu jumlah uangnya, jangan pernah mengambil atau memindahkan. Jadi kalau uang itu di situ, ya udah biarkan aja. Atau mungkin kalau pas kalian mencuci baju gitu ya, biasanya banyak nih majikan yang memancing, apalagi untuk kalian yang pertama kerja, mereka akan memasukkan uang ya, minimal $2 atau 20, $10 gitu ya, ditaruh di baju, suruh kalian mencuci, masukkan mesin cuci. Dan otomatis setiap kita mau memasukkan baju ke mesin cuci, kita kan harus mengecek tuh kantong-kantong bajunya, takutnya ada tisu atau ada kacamata, ada mungkin sapu tangan. Nah, banyak majikan yang memancing kita para TKW Hong Kong itu biasanya mereka menaruh uang di saku-saku seperti itu. Nah, kalau orang yang tidak paham, dipikirnya majikan tuh lupa sama uang itu. Banyak juga kasus TKW-TKW yang mengambil uang-uang receh, dikiranya majikan lupa. Padahal kalian tahu orang Cina perhitungan uangnya itu sangat-sangat ketat ya, tidak seperti kita orang Indonesia. Jadi uang 1 sen, $1 pun dia taruh di mana? Sebenarnya dia tuh ingat, cuma dia mau menguji coba seberapa jujur kita kerja sama mereka ya. Ada juga yang mereka kalau dikasih uang nih untuk belanja, misal $100, kamu belanja sayur itu. Kalau yang majikan pelit, dia pasti minta kwitansi ya, berapa harga belanja tadi dari tempat sayur. Tapi kalau yang majikan biasanya memancing, dia cuma nanya, tolong belikan ini. Nah, kasus TKW yang nakal banyak juga mereka. Harga di luar misal nih sayur $20, mereka ngomong ke majikannya $50.
pertama, kedua, ketiga majikannya belum ngerti ya, tapi lama-lama majikannya curiga kok uang belanja ini cepet habis gitu. Ternyata majikannya nanya ke tempat yang penjual sayur, harga sayurnya cuma segini. Akhirnya ketahuan tuh si TKW-nya yang bohong dan mengambil uang kelebihannya itu. Nah, jadi saya tekankan di sini ya. Untuk kasus seperti mbaknya ini yang sekarang lagi heboh-hebohnya di Hong Kong, ceritanya mbaknya ini mengambil uang majikannya dan dia lari dari rumah majikan. Karena apa ya? Karena takut dia sudah mengambil uang, mencuri. Ini sudah kasus yang namanya kasus pidana ya, ini kasus kejahatan. Karena sudah melakukan pencurian, apalagi ini di negara orang. Jadi saya tekankan untuk kalian semuanya, bila mana kalian kerja ke Hong Kong, ibaratnya kita ya, semiskin apapun keadaan kita, semepet-mepetnya kita nggak punya uang, ingat ya, jangan sekali-kali mengambil uang atau sesuatu yang bukan hak milik kita ya. Karena apa? Nanti yang rugi kalian sendiri. Lagian kalau kita ngambil uang punya orang itu tidak akan barokah ya. Akhirnya ya itu tadi, hukum karma ini berlaku ya teman-teman. Jadi kalian pasti tahu lah, $1 yang kita ambil maka kita akan kehilangan $10. $2 yang kita ambil maka kita akan kehilangan lebih banyak lagi dolar. Jadi intinya untuk kasus seperti ini ya, kita ambil hikmahnya, kita ambil supaya kedepannya itu kita kerja pun harus hati-hati ya. Jangankan untuk urusan uang, untuk urusan makanan, pakaian, apapun itu, kalau semuanya masih punya majikan, di dalam rumah majikan, kita tidak berhak memilikinya, kita tidak berhak mengambilnya ya. Karena ini nanti ujung-ujungnya dinamakan pencurian, entah itu pencurian uang, pencurian makanan, pencurian baju, ya kan? Jadi sekarang kita jadi TKW itu ya serba-serba susah ya. Kita yang kerja baik-baik nih, dapatnya majikan yang jahat. Terus kasus seperti mbaknya ini sudah dapat cuma merawat nenek satu, neneknya baik, majikannya baik, dia tambah nyuri uang yang hampir 100 juta ke atas. Jadi kadang-kadang mikirnya gini ya, kenapa ya kita yang baik-baik kerja dapatnya majikan yang cerewet? Sudah orang majikannya baik, TKW-nya yang bertingkah. Ya itulah memang ya hukum alam. Kadang-kadang kita sebelum mendapatkan sesuatu yang baik itu biasanya kita diuji dulu nih sama Allah, seberapa mampu kita bertahan dalam posisi seperti ini, seberapa ikhlas kita menjalankan segala sesuatunya dalam kehidupan ini ya. Oke, jadi untuk kasus ini kita bisa ambil hikmahnya ya. Itu juga peringatan bagi kita semuanya yang mau menjadi calon TKW Hong Kong. Entah itu bekerja di Hong Kong, di negara manapun, walaupun kalian di Indonesia sekalipun, jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan milik kita ya. Itu nanti ujung-ujungnya kasusnya pidana ya. Karena apa? Itu akan merugikan diri kita sendiri ya. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.